warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ma'rif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani Irmawati. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Ma'rif, Bu Cici hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Cici, Bu Ma'rif, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching di mana saya, Nani Irmawati dari SD Negeri 3 Seliragung sebagai observernya, kemudian Bu Cici Wahyu Kurniawati sebagai coachnya, dan Bu Ma'rifatus Saadah adalah sebagai coachnya. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas LMS yaitu modul titik 3. Baik, Bu Cici dan Ibu Ma'rif, proses coaching ini akan ada 3 tahapan, yaitu supervisi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan. Proses coaching ini akan berjalan selama kurang lebih 20 menitan. Kemudian sebelum pra-supervisi ini, proses coaching ini kita mulai, saya ingin tahu ini ya, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ma'rifatus Saadah dan Bu Cici sendiri dalam proses coaching ini itu apa yang ingin dikembangkan? Monggo Bu Ma'rif lebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Nani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan kesadaran penuh, kehadiran penuh. Oke. Terima kasih Bu Ma'rif. Monggo Bu Cici. Iya, terima kasih Bu Nani. Di sini kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran secara penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu. Baik, terima kasih. Nanti ketika proses coaching, mohon diamati ya untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian nanti supaya disampaikan indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini. Baiklah, Bu Ma'rif, Bu Cici, waktu saya serahkan kembali kepada panjenengan semua untuk melaksanakan proses coaching ini. Monggo Bu Ma'rif, Bu Cici. Iya, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ma'rifatus Saadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Iya, Bu Ma'rif, sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin meminta waktunya jenengan untuk beberapa menit ke depan. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah, insya Allah ada Bu. Iya, Monggo, baik. Bun. Ada yang perlu Baik. dibantu? Iya, jadi begini Bu Ma'rif, di sini saya mendapatkan fenomena yang menurut saya tidak enak, kurang menyenangkan dalam lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Nah, di sini yang saya alami adalah saya melihat masih adanya siswa yang tidak disiplin dalam hal datang ke sekolah. Masih banyaknya siswa yang datang terlambat. Seperti itu, Bu, permasalahan yang saya amati. Oh, jadi seperti itu. Jadi, Bu Cici memiliki siswa yang tidak disiplin, bisa seperti terlambat sekolah. Begitu ya? Iya, Bu. Jadi di sini fenomena ini sering sekali saya amati, Bu. Ketika saya berangkat sekolah, siswa yang datangnya terlambat itu lumayan banyak, Bu.
hal itu dikarenakan apa ya, Bu? Iya, jadi, anak-anak itu datang terlambat itu ya karena di sini jenjangnya SMK ya, Bu, ya. Anak-anak itu kalau malam itu banyak begadang. Begadangnya ngapain? Anak-anak itu memainkan game. Selain main game hingga larut malam, dini hari, anak-anak juga nongkrong bersama teman-temannya hingga larut malam. Akibatnya mereka tidurnya kan dini hari, sehingga mereka itu bangunnya kesiangan. Faktor itu, Bu. Oh, seperti itu. Terus Bu Cici di sini ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Iya, Bu. Terus Nah, hal apa yang ingin Ibu Cici lakukan? ini saya ingin melakukan sebuah rencana dekat-dekat ini ya, Bu, ya. Saya ingin untuk siswa-siswa yang terlambat itu ditindaklanjuti, Bu. Ditindaklanjutinya bagaimana? Dengan cara adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh mengenai sanksi anak-anak terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, saya juga berharap adanya sebuah tindakan pembinaan khusus siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Oh, seperti itu. Uh, untuk menindaklanjuti siswa yang melakukan pelanggaran tadi, adakah indikator-indikator yang perlu dicapai, Bu? Iya, kalau untuk ketercapaiannya di sini ya, Bu, ya, ketercapaiannya yang diharapkan nanti dapat mengurangi atau meminimalisir keterlambatan anak-anak itu, Bu. Itu yang harapannya, Bu. Indikator keberhasilannya di situ, Bu. Oh, ya, ya, ya. Itu yang terlambat itu ya, Bu, itu di kelasnya Bu Cici saja atau kelas 1 sampai kelas 3, Bu, rata-rata? Rata-rata, Bu. Jadi ini siswanya menyeluruh. Masih Oh, banyaknya siswa yang terlambat oh, iya, untuk iya. datang ke sekolah. Terus untuk, tindakannya Bu Cici tadi kan untuk mencapai indikatornya tadi. Indikatornya apa tadi, Bu? Indikatornya ya meminimalisir keterlambatan anak-anak ketika datang ke sekolah. Oh iya, untuk meminimalisir tadi, adakah pihak terkait yang ingin Bu Cici apa itu yang ingin Bu Cici libatkan? Iya, kalau pihak yang terkait di sini, saya itu di sini ingin berkoordinasi, Bu. Jadi di sini membuat sebuah tim antara tim BK, tim wali kelas, tim tata tertib sekolah, dan didampingi juga oleh wali murid dari anak-anak. Oh, seperti itu. Terus setelah didampingi tim-tim tadi, rencananya Ibu apa? Rencananya terhadap siswa-siswa yang terlambat itu, mereka diberikan sanksi yang jelas. Sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan, Bu. Dengan diberikannya sanksi, juga didampingi oleh orang tua mereka, wali murid mereka, supaya wali muridnya itu mengetahui latar belakang anaknya, kondisinya di sekolah kalau dia itu terlambat. Dan di sini juga diharapkan adanya kerjasama yang baik dari elemen sekolah itu sendiri. Jadi tim dari sekolah itu seperti wali kelas, BK maupun tim tata tertib itu berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dalam penyelesaian masalah ketidakdisiplinan anak-anak itu. Ya, ya, ya. Terus rencananya untuk berkolaborasi dengan tadi kan mendatangkan dari wali murid juga ya? Itu Iya. rencananya seperti apa, Bu? Untuk mendatangkan wali murid tadi? Iya, jadi sebelumnya kan didata, Bu, ya, siswa-siswa yang terlambat itu sekolah memiliki data yang akurat. Dengan data yang jelas, kemudian orang tua atau wali murid itu diundang hadirkan ke sekolahan untuk membina anaknya tersebut. Jadi di sini tidak hanya sebelah mata saja, hanya pihak sekolah yang mengetahui. Karena terkadang anak-anak itu berangkat dari rumah, itu berangkat sekolah, namun
pada akhirnya mereka tidak sampai di sekolahan, mereka masih belok di luar sekolah, seperti itu yang mengakibatkan anak-anak datang terlambat. Atau ada juga kasus yang anak-anak datangnya itu terlambat karena faktor bangunnya kesiangan, karena kurang adanya perhatian dari orang tuanya itu sendiri. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi anak-anak tadi terlambat dan Bu Cici ingin melakukan tindakan mengundang hadirkan orang tua dan tim di sekolah dengan cara mengundang hadirkan orang tuanya menulis membuat surat undangan gitu ya, Bu ya? Bisa. Jadi undangan khusus untuk siswa yang bersangkutan. Oh, iya 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 iya. Terus setelah itu luar biasa ya tindakan yang Bu Cici akan lakukan. Terus kalau boleh tahu nih, rencananya itu kapan Bu kira-kira? Itu rencananya dari Bu Cici tadi. Pastinya rencananya ini ya waktu dekat-dekat ini, Bu. Jadi minggu-minggu ini saya berharap adanya koordinasi yang baik dari elemen sekolah itu sendiri. Ini bagaimana mengkomunikasikan dengan tim sekolah bahwa masih terdapatnya siswa-siswa yang datang terlambat. Oh, seperti itu. Iya. Ini Bu misalnya ya, saat jenengan mengundang hadirkan wali murid, terus kan misalnya yang terlambat tadi ada 10 misalnya ya, terus jenengan membuat surat undangan yang ditujukan kepada wali murid. Misalnya salah satu dari wali murid itu ada yang tidak hadir, seperti apa Bu tindakannya? Ya tetap minimal ada wali dari mereka, entah itu dari orang tuanya apabila bersama orang tua, apabila tidak bersama orang tua, ya wali dari mereka yang mewakili. Bisa saudara terdekatnya, bisa kakaknya, pamannya, di mana dia tinggalnya walinya itu. Tapi ya kalau bisa diutamakan ya orang tuanya, minimal keluarganya mengetahui, begitu Bu. Oh, seperti itu. Yang penting minimal keluarganya mengetahui bahwa mereka itu sering datang terlambat, tidak menaati peraturan. Gitu ya, Bu ya? Iya. Oh, iya iya iya. Terus itu ada dampaknya enggak, Bu, untuk anak-anak di kelas itu? Ya kalau dampaknya nanti ke depannya apabila sekolah itu melakukan tindakan yang secara berkelanjutan mengenai tindakan tegas terhadap kedisiplinan, pasti nanti akan berdampak pula dari kepribadian anak-anak yang awalnya datang terlambat, akhirnya mereka bisa menerapkan sikap disiplin ketika berangkat sekolah. Oh, iya 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 iya. Ya. Terus mungkin ada tindakan lain, Bu, yang ingin Ibu lakukan? Kalau tindakan lainnya yang pertama cukup itu ya Bu ya. Berkolaborasi antara tim sekolah dengan wali dari siswa. Itu Bu. Jadi pertama di sini ada kolaborasi, koordinasi secara intern dulu dari elemen sekolah itu sendiri, BK, tatib, wali kelas untuk menindaklanjuti anak-anak yang datang terlambat. Oh, iya iya iya. Wah, keren nih. Rencananya di minggu-minggu ini ya, Bu ya. Iya. Semoga terlaksana dengan baik ya, Bu. Iya, Bu. Terus kita sudah bicara banyak hal nih, Bu. Ini tadi menurut Ibu tadi perasaannya Ibu Cici setelah bercakap-cakap tadi bagaimana perasaannya? Kalau perasaan saya ya Bu ya setelah saya berkomunikasi dengan jenengan ya pastinya di sini ada perasaan puas, leluasa. Saya sudah mencurahkan unek-unek saya kepada Ibu karena selama ini saya pribadi melihat fenomena seperti itu menurut saya itu pemandangan yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan dari segi sebuah pendidikan karena tujuan pendidikan itu adalah menempa anak-anak supaya anak-anak itu terbentuk kepribadiannya sesuai dengan pelajar Indonesia, kan seperti itu cita-citanya pelajar. Tapi kenyataannya masih adanya siswa yang datang terlambat, menunjukkan sikap tidak disiplin,
Nah, di sini menurut saya ini harus segera ditindaklanjuti, Bu. Oh, ya ya ya. Betul sekali, Bu. Berarti jadi Ibu Cici sudah merasa lega. Saya akan menunggu besok kita obrolkan lagi. Dari pertemuan kolaborasi dari Bu Cici tadi dengan guru BK, dengan wali murid, dan dengan wali kelas tadi. Bagaimana hasilnya menindaklanjuti dari anak yang tidak menaati tata tertib di sekolah tadi, terutamanya dalam hal terlambat sekolah. Betul ya, Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Kalau seperti itu, saya ada janji lain. Boleh saya undur diri terlebih dahulu, Bu? Boleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ma'rif ya Bu, karena sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan apa yang sudah menjadi beban pikiran saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ma'rif atas waktunya. Saya mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu jenengan, Bu. Oke, mboten napa-napa, Bu. Sama-sama. Oke, sampun. Assalamualaikum, Bu Cici. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ma'rif, Bu Cici, sudah selesai ya proses coachingnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah, Bu. Ya, baik-baik. Bu Cici dan Bu Ma'rif, dalam proses coaching tadi, tentang kompetensi yang ingin dikembangkan tadi untuk Bu Ma'rif mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Ma'rif, bagaimana tadi dengan proses coachnya dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Monggo. Oke, terima kasih Bu Nani. Saya tadi sebagai coach bertanya-tanya kepada Bu Cici tentang permasalahannya. Alhamdulillah kompetensi yang ingin dikembangkan sudah tercapai dan permasalahan dari Bu Cici tadi membuat saya menjadi tahu lebih menjadikan referensi untuk saya apabila ada siswa yang terlambat sekolah, bagaimana penanganannya dan dapat diimplementasikan ke sekolahan saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ma'rif. Artinya di sini sudah tercapai kompetensi yang ingin dikembangkan, ya, Bu Ma'rif, ya. Betul sekali, Bu. Ya. Kemudian untuk Bu Cici sendiri, bagaimana dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini tadi? Apakah sudah tercapai atau bagaimana terkait kompetensi yang kalau tidak salah tadi Bu Cici kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau present. Monggo Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu Nani. Ketika saya melaksanakan proses coaching dengan Bu Ma'rifatus, yang saya rasakan adalah saya pastinya leluasa. Kemudian di sini kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pun saya tadi mengungkapkan kehadiran secara penuh. Di situ saya sudah menemukan bahwa adanya sebuah kehadiran penuh baik dari segi Bu Ma'rifatus Sadah maupun dalam diri saya. Dan kompetensi inti yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Nah, di sini baik dari Bu Ma'rifatus sudah memberikan kesempatannya untuk mendengarkan secara aktif tentang apa yang saya utarakan. Begitu pula dengan diri saya pun dengan proses coach yang diberikan Bu Ma'rifatus, saya sudah melaksanakan pengembangan inti mendengarkan secara aktif selama proses coaching. Begitu Bu Nani.
Baik, terima kasih Bu Ma'rif, Bu Cici. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih Bu Ma'rif, Bu Cici, terkait indikator ketercapaian dari pengembangan tadi, apa yang ingin dikembangkan dari indikator proses kucing yang telah berlangsung tadi, khusus untuk Bu Cici lebih dahulu, indikator pencapaian dari kasus yang Bu Cici hadapi tadi, apa yang ingin dikembangkan? Iya, kalau indikator dari permasalahan yang saya utarakan bahwa indikator keberhasilannya adalah menurunnya tingkat ketidakdisiplinan. Jadi, karena permasalahannya adalah ketidakdisiplinan yang masih tampak di lingkungan sekolah. Jadi dengan saya melaksanakan proses coaching, harapannya nanti saya bisa menerapkan, saya bisa melaksanakan tindak lanjutnya terhadap solusi yang ditemukan dalam hari ini, sehingga dampaknya nanti menurunnya tingkat ketidakhadiran siswa ketika berangkat sekolah. Begitu, Bu. Oh iya, baik Bu Cici. Kemudian setelah indikator ketercapaiannya itu bisa dikatakan berhasil, itu dalam bentuk apa ya Bu Cici ya, Bu Ma'rif? Monggo Bu Ma'rif sebagai coach-nya. Oh nggih, terima kasih Bu. Indikator ketercapaian yang sudah dikembangkan dalam proses coaching tadi, saya sudah bertanya kepada Bu Cici tentang keterlambatan siswanya dengan baik dan dengan solusi yang telah diberikan Bu Cici tadi, sehingga kehadiran secara penuh ini dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi kompetensi yang telah diharapkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, baik Bu Ma'rif, Bu Cici, terima kasih. Kemudian untuk perasaan setelah proses coaching ini tadi, bagaimana Bu Ma'rif dan Bu Cici? Bu Ma'rif dulu, nggih. Alhamdulillah perasaan saya senang bisa berbagi dengan Bu Cici dan bisa mendengarkan keluh kesah dari Bu Cici. Bu Cici jangan kapok-kapok ya bercerita dengan saya. Seperti itu, cukup. Monggo, terima kasih Bu Ma'rif. Iya, kalau Ya. Iya, kalau yang saya rasakan, saya menjadi leluasa dengan apa yang sudah saya utarakan, sehingga tidak ada beban lagi yang saya rasakan. Dan saya sudah menemukan solusinya. Baik, terima kasih Bu Ma'rif, Bu Cici. Di sini artinya dalam proses coaching sudah dapat menjembatani apa yang menjadi unek-uneknya Bu Cici, dan sebagai jembatannya adalah Bu Ma'rif. Kemudian tadi sudah mendapatkan solusi di mana masalah tentang kurang disiplinnya anak-anak seperti yang dihadapi oleh sekolahnya Bu Cici. Seperti itu nggih tadi ya. Betul sekali, Bu. Ya, dan alhamdulillah sudah ada rencana tindak lanjutnya nggih, kalau tidak salah dengar tadi nggih Bu Cici tadi nggih, Bu Ma'rif. Iya, iya. Ya. Jadi dalam waktu dekat ini akan segera koordinasi dengan elemen di sekolah, Bu. Baik. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Cici akan berjalan dengan baik dan akan menurunnya tingkat ketidakdisiplinan siswa dari sekolah Bu Cici sendiri. Kemudian untuk akhir dari proses coaching ini sendiri,
Saya lihat tadi Bu Ma'rif sebagai coach-nya sudah bagus dalam mendampingi Kuci, yaitu Bu Cici, sudah membina dari awal, sudah mengidentifikasi dari awal permasalahannya apa, kemudian lanjut ke penyebabnya, lalu ke rencananya sampai tindak lanjutnya. Seperti itu nggih tadi nggih. Baiklah, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi segera memprogramkan sering-sering untuk proses coachingnya ini untuk menyelesaikan masalah yang ada, seperti itu. Kita sebagai panutan untuk guru-guru yang lainnya, yaitu bergerak dari guru penggerak itu sendiri, lalu bergerak dan menggerakkan. Seperti itu, nggih. Saya kira sekian dari saya. Jika nanti tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatan waktunya, Bu Ma'rif, Bu Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.